Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyimpan bumbu dapur atau rempah-rempah supaya tahan lebih lama, tidak mudah mengering. Gimana cara saya menyimpannya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan di skip. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, di sini aku sudah ada beberapa bumbu dapur. Di antaranya ada kunyit, kunci, jahe, laos, dan juga kencur. Apalagi kita butuhnya paling cuman sedikit ya buat masak. Apalagi kalau belinya 1000-2000 tuh sudah dapat banyak banget. Kita pakai sekalipun tidak habis. Jadi eman-eman dong kalau dibiarin gitu aja. Pasti bisa mengering, soalnya bumbu dapur ini tidak tahan lama. Jadi ada baiknya kita simpan supaya tahan lebih lama. Nanti di saat kita butuh, kita gampang tinggal pakai tanpa bumbu dapur itu mengering. Setiap butuh tidak harus beli. Nah, untuk menyimpannya, pertama-tama bumbu dapur ini dicuci bersih ya, lalu dikeringkan. Dijemur kurang lebih setengah hari atau 2-3 jam atau 4 jam, tergantung cuaca matahari ya. Kalau cuacanya sangat panas, apalagi di saat sekarang ini cuacanya bener-bener sangat panas, itu cepet banget keringnya. Jadi jangan terlalu lama, nanti malah bisa kering banget itu bunda. Nah, ini punya saya sudah saya cuci dan juga sudah saya jemur ya. Jadi sudah dalam kondisi kering. Untuk laosnya tidak perlu dijemur, jadi cukup dicuci lalu dikeringkan seperti itu saja. Nah, ini yang pertama, laosnya untuk menyimpannya itu dipotong-potong ya. Sebelum dipotong, pastikan laosnya itu bersih. Yang mengering ujungnya itu dibersihkan dulu. Jadi pastikan sudah benar-benar dalam kondisi bagus dan tinggal pakai. Lalu dipotong sesuai dengan kebutuhan bunda masing-masing. Kalau aku segini sudah cukup ya, soalnya butuhnya juga paling tidak banyak, 1-2 biji. Kalau udah irisan gini udah cukup. Kalau sudah selesai dipotong semua, siapkan plastik klip atau plastik gula seperti ini ya. Kalau saya pakai plastik klip, seadanya bunda di rumah sudah, tidak masalah. Mau pakai bekas bungkus apa saja tidak masalah, yang penting plastik atau kontainer kotak kedap udara juga tidak masalah, boleh saja, bebas. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam plastik seperti ini ya, masukkan semua lalu sisihkan dulu. Nah, setelah itu untuk bahan-bahan dapur yang lain seperti jahe, kunyit, dan lain-lain, saya bungkus kertas HVS seperti ini ya. Boleh pakai kertas bekas ya, tidak harus baru. Kebetulan saya punya kertas yang baru, jadi saya pakai yang baru. Atau boleh juga pakai amplop kertas itu ya bunda, kan ada itu amplop kertas dari mulai ukuran yang kecil sampai yang besar itu ada. Jadi lebih gampang nyimpannya. Nah, kalau pakai kertas HVS ini tidak bisa menampung banyak rempah-rempah ya. Jadi terbatas banget penyimpanannya. Ini aku sendirikan ya penyimpanannya antara jahe dan bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini untuk jahenya saya bungkus jadi satu kertas. Kalau untuk kunyit, kencur, dan juga kunci, ini saya jadikan jadi satu kertas ya. Soalnya tidak terlalu banyak, jadi cukup satu kertas saja. Nah, ini sudah selesai saya bungkus semua. Ini nanti akan saya simpan di dalam kulkas di bagian pintu kulkas. Kalau untuk laosnya saya simpan di dalam freezer ini ya. Kalau untuk jahe dan kunyit atau lain-lainnya itu tidak saya sarankan disimpan di dalam freezer. Soalnya kalau di dalam freezer itu jahe dan kunyit atau lainnya itu bisa empuk atau berair. Kalau laosnya ini lebih tahan di freezer. Nah, ini saya ada contoh laos yang sudah saya simpan di freezer. Ini sudah kelihatan tampak masih segar ya. Jadi kalau nyimpan laos dalam waktu yang lumayan lama, lebih baik di freezer. Nah, ini untuk jahe yang saya simpan di dalam pintu kulkas. Kita lihat ya, ini masih tampak segar ya. Ini saya campur soalnya ini jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi cukup satu HVS saja. Ini kunyitnya juga tampak masih keras, masih bagus ya, masih segar, tidak kering. Dan untuk kencurnya juga sama, itu masih segar banget, tidak kering. Jahe juga gitu, agak kering sedikit ya, soalnya ini sudah agak lama.
Nah, kalau untuk yang disimpan di suhu ruang, bisa bunda-bunda lihat sendiri, ini untuk jahe itu kopong ya. Dalamnya itu nggak ada isinya, itu kopong kering banget, menghitam dalamnya. Jelas banget kan perbedaannya dengan yang disimpan di dalam kulkas sama yang di suhu ruang. Jahenya sangat berbeda sekali. Nah, untuk laosnya itu juga sangat terlihat perbedaannya. Kalau yang di suhu ruang itu udah kering banget, tidak bisa dipakai seperti ini. Kalau yang di freezer itu masih seger banget. Begitu pula dengan kunyit dan bumbu dapur yang lainnya itu juga kering ya, mengering seperti itu. Nah, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.